Selamat malam kakak-kakak semua. Bagaimana kabarnya? Selamat malam Kak, kabarnya baik. Oke, baik ya. Baik. Oke, sebelum kita mulai meet kita, mohon untuk ketua kelas bisa kondisikan. Silakan untuk menunjuk teman-teman yang berdoa. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan izinkan mewakili Ketua kelas ambil alih sudah. yang belum sempat gabung. Oke, baik, sebelum kita mulai aktivitas kita pada malam hari ini, izinkan saya memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini ya Tuhan, atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga boleh kami ada dan ada. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, untuk sertai kami dalam kegiatan Zoom ini, sehingga kami bisa berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga terakhirnya kegiatan meet ini di kelas 4 gelombang kedua Kabupaten Sumber Timur. Ini doa, ini sembahyang kami ya Tuhan, lewat kata Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada surga. Amin. Oke, terima kasih Kak Kayan. Kita kasih jempol dulu untuk Kak Kayan ya. Ya, langsung saja kita ke materi ya. Bagaimana Kak? Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Oke, kalau sudah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya. Modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi tujuan dari capaian umum modul adalah guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Agenda kita sesi ini, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Nomor 2, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, ini. Oke. Ada pertanyaan ini, Kak. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak isi di kolom chat. Ini pertanyaan ini.
Oh, suara putus-putus. Silakan Kak, ketik di kolom chat kira-kira saat kakak-kakak mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Oke, di kolom chat sudah ada persiapan guru, perangkat ajar, media pembelajaran, tujuan, materi, metode. Oke, kita mulai dari Kak Yusuf. Silakan Kak Yusuf. Terima kasih Kak. Jadi yang pertama itu persiapan gurunya. Mengapa saya katakan begitu? Di zaman sekarang ini kalau guru tidak siap untuk materi besok, kadang anak-anak itu sekarang itu banyak yang ingin mencoba tentang materi yang akan kita ajarkan. Kadang-kadang mereka itu sudah mempelajari duluan dan mereka sudah tahu. Nah, kalau kita tidak menguasai materi itu agak susah. Makanya yang pertama itu kesiapan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, perangkat ajar, yaitu menyangkut seluruh komponen yang ada dalam perangkat ajar. Kemudian medianya. Kalau dia berbicara tentang bola besar, paling tidak adalah video atau paling tidak bola plastik atau apalah. Ya, Seperti gitu. Jadi media pembelajarannya. Atau kalau lembing, ya kita bisa pakai kayu gamal barangkali dan lain sebagainya. Itu contoh aja. Saya kembalikan Kak. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Yusuf ya. Terus di kolom chat kedua itu ada Kak Kayan. Silakan Kak Kayan. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatan terkait dengan apa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan diajarkan pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun di lapangan. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran. Yang ketiga metode pembelajaran yang akan digunakan. Mungkin sekitar itu dulu. Oke, kita kasih jempol untuk Kak Kayan. Selanjutnya Kak Indah. Silakan Kak Indah. Halo, selamat malam, Kak. Oke, kalau Malam. menurut yang perlu dipersiapkan itu yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi. Di mana tujuan pembelajaran itu kita harus tahu tujuannya kita dalam menghadapi anak-anak saat itu apa begitu. Terus ketika kita sudah melaksanakan membuat tujuan, tentunya kita memulai proses. Terus yang terakhir ketika kita sudah melakukan proses, tentunya di dalam pembelajaran kita tentunya ada kekurangan kita, dari itu kita akan melakukan evaluasi. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Indah ya.
Nah, ternyata jawaban dari ketiga ini bisa dilihat di bawah sini, Kak. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 yang perlu dipertimbangkan. Kalau dari ketiga jawaban tadi memang sudah benar semua, hanya kalau dihubungkan dengan backward design maksudnya tadi, Kak. Jadi, yang sudah disebutkan oleh Kak Indah tadi hanya terbalik, aktivitas itu di nomor 2, sedangkan asesmen itu di nomor 3. Tapi kalau backward design, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, terus kedua baru asesmennya, dan ketiga aktivitas pembelajarannya, Kak. Ini kan kita berbicara masalah backward design ini. Jadi, dalam backward design itu yang ditentukan pertama adalah tujuan. Seperti yang saya bilang waktu pertemuan sebelumnya itu. Jadi, yang ditentukan pertama itu adalah tujuan dari pembelajaran. Setelah kita mendapatkan CP ya. Nah, setelah mendapatkan CP, baru tujuan pembelajarannya, asesmen pembelajarannya, dan aktivitas pembelajarannya. Di situ kan aktivitas itu ada awal, inti, sama penutup. Nah, kalau yang masalah itu kan kakak kasus senior semua, jadi saya tidak perlu ini lagi perpanjang lebar kalau masalah aktivitas pembelajaran. Kakak ini yang sudah mahir dalam itu. Oke, lanjut. Backward design itu dimulai dari tujuan pembelajarannya, dimulai dari ujung yang akan dicapai, dan kemudian mundur ke belakang. Backward itu kan mundur, Kak. Jadi mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi tujuan dulu, baru asesmennya, baru aktivitas pembelajarannya. Terbalik ini. Kalau biasanya dalam pembelajaran di K13 atau kurikulum-kurikulum yang lain, biasa kan aktivitas dulu, setelah itu baru asesmennya untuk menentukan tujuan dari pembelajaran. Biasanya dia terbalik. Tapi kalau dari backward design ini, tujuannya dulu yang ditentukan, tujuannya apa dalam pembelajaran itu. Setelah itu, untuk mencapai tujuan itu kita perlu melakukan asesmen. Ada asesmen awal, asesmen akhir. Nah, formatif dan sumatif itu, Kak. Kalau formatif kan bisa sebelum memulai pembelajaran, kira-kira anak-anak ini dia paham tidak tentang apa yang akan kita ajarkan. Kita tanya dulu, kalau memang belum paham sama sekali, blank sama sekali, nol. Jadi, dari sana kita melakukan tes formatif dulu, formatif awal, atau tes awal. Nah, setelah dalam pembelajaran, sementara proses itu, nanti juga ada asesmen formatif juga itu, dalam pembelajarannya. Nah, setelah akhir dari pembelajaran itu, baru sumatif dari pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, sumatif ini bisa juga diajarkan nanti atau dilakukan nanti di akhir dari materi atau akhir dari akhir semester, bisa dilakukan di situ di akhir semester ya. Akhir materi atau di akhir semester itu asesmen sumatifnya. Kalau formatif itu pada saat sebelum pembelajaran atau awal, di tengahnya. Nah, jadi seperti itu, Kak. Nah, kalau untuk aktivitas pembelajaran kan ada 3, yang penting ada pembukanya, persepsinya, terus inti dan penutup. Kalau ini saya tidak akan bahas panjang-panjang, Kak.
Terus, dalam merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini Kak, tujuan pembelajaran. Kita ambil di fase B. Ini fase B, ini kelas 3 dan kelas 4 SD. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Nah, itu tujuannya. Terus tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Terus yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi setelah tujuan pembelajaran itu, nanti kita menentukan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan dari pembelajaran, Kak. Contoh, misalkan di bagian atas ini, fase B, elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya, CP-nya. Nah, ini Kak, ini kan biasanya CP ini bukan sepotong begini, tapi ini dia diambil sebagian saja ini. Peserta didik memeragakan konsep gerak yang akan diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, seperti itu cara mengambil CP, Kak. Sepotong saja. Tapi kalau kita lihat CP terampil bergerak di fase B ini, panjang ini, Kak. Lebih banyak lagi. Tapi kita ambil sebagian saja. Nah, tujuannya itu adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, asesmen pembelajarannya, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kita melakukan asesmen itu, fasenya sama dengan yang tadi. Terus, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Apakah asesmennya dengan menjawab pertanyaan pilihan ganda, atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama? Nah, jadi dari jawaban dari pertanyaan kedua, model asesmen ini, yang kita pakai adalah yang asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi yang dicentang itu adalah suruh dorang bergerak dulu. Bergerak lagi. Jadi di sana akan kita nilai performa rangkaian gerakan senam iramanya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan, Kak? Saya, Kak. Oke, siap. Silakan, Kak. Terima kasih, Kak. Masalah asesmen itu. Apakah asesmen itu tadi itu dikatakan di awal, pertengahan, dan di akhir? Iya. Nah, ketika kita berbicara di akhir itu ada dikatakan di akhir semester. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah setiap kali kita mengajar. Apakah Akhir setiap kali pembelajaran. kita mengajar berarti bukan di akhir semester? Iya, Berarti Kak. pada waktu KBM itu berjalan. Iya. Jadi asesmen itu jalan. Iya. Di awalnya ketika memulai berarti kita melakukan asesmen awal. Nah, Iya, ketika Kak. peserta didik sudah melakukan, kita melakukan asesmen itu. Dan di akhir itu adalah hasil akhirnya yang kita harapkan. Seperti Iya, Kak. gitu barangkali. Mohon penjelasannya, Kak.
Oke, siap. Untuk asesmen akhir dari proses pembelajaran hari itu, nah itu kan termasuk asesmen hariannya, Kak. Nanti dia akan masuk di asesmen hariannya. Seperti itu. Akhir dari materi pembelajaran kita hari itu, jadi anak-anak ada progresnya dari awal tadi yang tidak tahu apa-apa di awal itu, yang asesmen formatifnya, nanti itu akan kelihatan di akhir dari pembelajaran hari itu. Kan kita menilai lagi nanti setelah berakhir itu, kira-kira ada tidak peningkatan dari awal itu ke akhir dari pembelajaran hari itu. Kalau di awal misalkan dia tidak tahu Pak Guru, saya hanya tahunya gerakan ini, dia bilang begitu kan. Berarti ya sekitar 30 atau 20% lah dari pemahaman gerak itu. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran dengan mendampingi mereka untuk bergerak dan lain sebagainya, dengan menampilkan video, foto atau gambar, atau bisa juga dengan media-media yang lain, kan anak sudah ada konsep di kepalanya. Oh, ternyata gerak senam irama itu seperti ini. Nah, ketika akhir dari pembelajaran itu, nanti kita kan melakukan asesmen lagi, lihat performanya. Kira-kira ada tidak perubahan, seperti itu, Kak. Bagaimana? Oke, terima kasih Kak. Masih ada lanjutannya sedikit. Ya. Di asesmen akhirnya itu. Kadang-kadang sekarang ini katanya mid semester itu kan tidak ada lagi untuk di K13. Tetapi ada asesmen akhir yang menjadi perdebatan. Memang kami sering bicara lepas bahwa soal untuk penilaian akhir semester kadang-kadang itu mau diambil dari mana. Padahalnya setiap kali pembelajaran itu selesai, kita sudah melakukan asesmen. Setiap, ya boleh saya katakan setiap bab, contohnya. Iya. Itu kita sudah melakukan asesmen. Dan anak itu sudah dinyatakan mampu. Dan dinyatakan lulus. Tetapi pada akhir semester, kita melakukan asesmen. Double ya. Berarti double lagi. Berarti Iya. terjadi pendobelan penilaian itu. Nah, ketika pada semester awal dia mendapat contoh elemen 1 di terampil bergerak. Pada waktu kegiatan itu berlangsung, anak itu bisa, mampu. Tetapi pada semester akhir semester itu kita uji, anak itu tidak bisa menjawab. Nah, itu kira-kira bagaimana, Kak? Saya kembali, Kak. Oke, siap, Kak. Nah, memang untuk mid semester ini ada perdebatan memang, Kak. Karena kalau kita lihat di raport kurikulum Merdeka itu, nilai untuk mid semester itu kita tidak ada tempat untuk kita taruh itu, Kak. Coba saja perhatikan itu. Di kurikulum Merdeka itu untuk mid semester ini. Tetapi biasanya karena kebiasaan kita dari K13 itu terbawa-bawa sudah ke kurikulum Merdeka ini. Permintaan dari pertama, kita kan sebagai anak buah istilahnya, Kak. Kita kan guru. Guru ini kan diperintah oleh kepala sekolah sebagai atasan begitu, atasan langsung. Kalau kita tidak melakukan asesmen salah, kita melakukan mau taruh di mana nilai seperti itu, Kak. Saya juga merasakan apa yang Kakak rasakan itu untuk di penilaian mid semester. Tetapi mau tidak mau kita harus lakukan itu karena aturan di sekolah kita harus melakukan asesmen atau penilaian tengah semester atau PTS itu, Kak. Jadi kita ikuti saja alur maunya kepala sekolah seperti apa, maunya
kurikulum merdeka seperti apa. Dan pendobelan tadi yang kakak bilang itu memang betul itu kak. Di akhir materi kita sudah mendapatkan nilai. Nah, sudah kita mendapatkan nilai. Terus nanti ketika akhir semester kembali lagi anak itu dihadapkan pada tes juga. Seperti biasa, tes akhir semester atau PAS begitu ya. Jadi pendobelan penilaian yang kita lakukan sama anak-anak sebenarnya. Saya pernah mengikuti seminar begitu Kak. Sebenarnya untuk PTS sama PAS itu tidak dituntut harus kita lakukan di kurikulum merdeka ini. Tetapi dengan catatan Kak, tetapi nilai formatifnya, nilai sumatifnya anak itu di per materi itu ada. Nanti tinggal kita masukkan di raport kurikulum merdekanya. Bisa kita tidak lakukan itu yang dua tadi itu, yang mid semester atau PAS itu, bisa itu Kak. Tetapi harus kita lengkapi masalah nilai formatifnya, tes formatifnya atau asesmen formatifnya, dia harus lengkap tapi. Terus sama asesmen sumatifnya, masing-masing materi. Jadi itu nanti tinggal dialihkan ke raport kurikulum merdekanya. Seperti itu, Kak. Coba kita cermati sama-sama raport kurikulum merdeka ini. Kadang mungkin sekarang ini akan ada perubahan-perubahan atau regulasi-regulasi aturan juga, Kak. Masalah terkait dengan ini, apa namanya itu, PTS ini. Kita taruh di mana? Tidak ada tempat itu, Kak. Coba saja perhatikan. Tidak ada tempat itu untuk menaruh nilai PTS itu. Yang ada itu nilai formatif, nilai sumatif. Oke. Kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, kita lanjut ya, Kak. Nah, jadi yang dilakukan untuk asesmennya ini adalah asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama anak-anak ya, asesmennya. Terus yang ketiga, aktivitas pembelajarannya. Yang kita bahas dalam aktivitas itu adalah aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini Kak, aktivitas yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini aktivitasnya. Ini penilaian autentik, Kak. Jadi langsung anak-anak itu diberikan penilaian dengan kehidupan dunia nyatanya. Misalkan kalau senam irama, langsung dia disuruh untuk bergerak senam irama, mengikuti senam irama tentunya dengan melihat video dulu, terus melihat gambar dan lain sebagainya, media pembelajaran yang kita tampilkan. Mereka mengikuti, mereka membuat gerakan sendiri, aktif mereka bersama teman-temannya. Kita sebagai guru hanya memantau, terus memberikan umpan balik, memberikan penguatan, memberikan koreksi kalau ada, misalkan mereka salah gerakannya, tidak sesuai dengan sistematika geraknya. Kalau misalkan tangannya dia rata dengan bahu,
tapi sikunya ini turun begini, nah itu yang akan kita perbaiki supaya dia rata dengan bahu. Ketika misalkan membuka tangan begini, dia harus membuka sejajar dengan bahunya begini, Kak. Jadi mungkin seperti itu kalau di apa namanya itu di senam ritmik atau aktivitas senam irama. Jadi sebagai guru kita hanya melihat gerakan atau rangkaian gerakan yang mereka buat. Kalau ada sistematika geraknya yang kurang, misalkan tangannya harus sebenarnya harus lurus begini, tapi ketika dia melakukan, dia turun begini, ini sikunya, itu yang kita perbaiki. Nah, itu ada penghalusan di situ, ada umpan baliknya, terus ada pujian, harus ada pujian, Kak. Harus ada pujian. Ketika anak-anak itu melakukan suatu yang benar, kita harus memuji dia. Kita harus memberikan apresiasi. Sama seperti kita memberikan, kalau di Google Meet kita memberikan tepuk tangan, nah kita kasih jempol seperti itu, Kak. Itu apresiasi. Harus ada apresiasi seperti itu, Kak. Selamat malam, Kak Febri. Selamat malam, Bos. Mohon maaf, ada acara yang. Oke, siap. Mohon maaf. Jangan alpa, kasih tulis alpa ya. Siap. Nah, ini backward design atau desain mundur. Yang dilakukan pertama adalah mulai dengan tujuan pembelajarannya, terus mengerucut ke bawah itu mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi ada 3 kalau backward design itu, Kak. Setelah kita menentukan CP, kita turunkan menjadi TP atau tujuan pembelajarannya. Setelah tujuan pembelajarannya kita dapat, dari CP yang tadi kita dapatkan itu, nah, dilanjutkan dengan mengembangkan asesmen pembelajarannya. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu kita kasih asesmen seperti apa. Terus di bawahnya lagi kita merencanakan kegiatan pembelajaran. Kalau ini kakak-kakak sudah senior semua ini. Langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya, yakni langkah keempat, memperhatikan diferensiasinya. Misalkan anak-anak itu ada yang dia bisa belajar atau dia bisa mengerti sesuatu yang kita ajarkan itu, misalkan dengan menonton video. Jadi satu kelompok itu kita kelompok-kelompokkan dulu anak-anak itu. Ini anak yang bisa berkembang atau bisa maju dengan menonton video. Nah, ini bisa dengan membaca buku, misalkan seperti itu. Kalau yang sebelah sini, dia harus dijelaskan ulang-ulang, baru dia mengerti. Nah, diferensiasi itu seperti itu, Kak. Jadi, ada gaya belajar, cara pemahaman, cara belajarnya berbeda-beda. Anak-anak itu datang dengan, anak-anak adalah, atau peserta didik adalah insan yang unik. Jadi mereka datang dari latar belakang, dari gaya belajar, dari kebiasaan belajar, dari caranya belajar, seperti itu. Dia berbeda-beda. Makanya kita sebagai guru ini harus memfasilitasi keberagaman itu. Diferensiasi ini kan berbeda, memperhatikan perbedaannya itu. Terus yang kelima itu mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Sumber belajar itu bisa melalui
video YouTube, atau gambar, atau audio, misalkan rekaman, begitu mereka mendengar pakai headset atau pakai laptop, mereka mendengar, bisa pakai HP juga, dan sumber daya lainnya. Terus yang keenam itu menyusun langkah pembelajaran. Dan yang paling penting adalah menyusun rencana keselamatan. Jadi harus ada ketujuh unsur ini, Kak, dalam backward design itu. Kalau yang ke 1, 2, 3 tadi ini, memulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajarannya, merencanakan kegiatan pembelajarannya, terus ini, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Kenapa desain mundur atau backward design? 1, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nomor 2, backward design menjadi penerjemah Ibu atau Bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Analisis. Oke, kita menganalisis sekarang, Kak. Pertanyaan refleksi. Ibu atau Bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi Jamboard. Atau bisa di kolom chat, Kak. Nomor 1 dulu ini, silakan, Kak. Masing-masing menjawab di kolom chat, mulai dari nomor 1 dulu. Silakan, Kak, untuk menjawab di kolom chat. Oke, di kolom chat sudah ada jawaban dari Kak Febri. Silakan, Kak Febri. Langsung saja. Siap, terima kasih. Mohon maaf tadi terlambat untuk kawan-kawan dan Pak Fasilitator, karena masih ada kegiatan di samping rumah. Siap, Kak. Untuk saya, untuk penyanyi yang pertama ini, mungkin saya lambat tadi, belum mengerti dari awal. Intinya di situ saya sudah untuk sedikit menjawab.
apa yang bisa Ibu harapkan itu ya namanya kita perencanaan ya, namanya kita direncanakan supaya intinya ini kalau mengajar ke anak-anak yang penting bisa dimengerti oleh anak, bisa ditangkap dengan baik dan dimengerti supaya paham, langsung mengerti, bisa diterapkan. Contoh kalau kita terangkan contohnya ini dalam atletik kalau lempar cakram atau lempar lembing. Jadi kita kasih ini namanya lembing. Cara pegangnya begini, beratnya segini. Sewaktu kita praktek, kita menjadi contoh dan anak-anak mengerti. Kita menjadi guru PJOK sangat senang karena yang kita terangkan, bisa kita praktekkan, anak-anak juga bisa meniru dengan baik dan benar. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Febri. Kita kasih jempol untuk Kak Febri. Selanjutnya di kolom chat ada jawaban dari Kak Kayan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang diharapkan dalam proses pembelajaran dan tahap rancangan, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan motorik, di mana yang diharapkan untuk terkhususnya peserta didik yang fase A, B maupun C itu keterampilan dasar, kemudian ada koordinasi dan peminjahan. Yang kedua, pengembangan kognitif, di mana peserta didik ditantang untuk memahami konsep dasar dalam olahraga. Kemudian menganalisis gerakan dan memecahkan masalah dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terutama gerak-gerak dasar yang dipelajari. Kemudian yang berikut, pengembangan efektif, ada kegiatan sportivitas, kerjasama, percaya diri, dan tanggung jawab dalam aktivitas kegiatan pembelajaran, terutama dalam kegiatan pembelajaran berkelompok, baik itu dalam pembukaan masalah maupun pembuatan produk. Kemudian yang keempat, pencapaian tujuan pembelajaran. Mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang direncanakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Kayan. Kita kasih jempol. Untuk kakak-kakak yang lain, silakan bisa menjawab di kolom chat atau bisa open mic saja bisa juga. Kalau misal kamu mau menjawab langsung, lebih bagus lagi. Untuk nomor 1, silakan Kak Hendrik. Kak Eksan, silakan Kak Eksan. Aktif dong Kak Eksan. Minta maaf Pak, ke Exxon katanya jaringan lemot di tengil Kak. Listrik mati kayaknya. Kayaknya listrik mati katanya Kak. Oh. Atau kita cukupkan untuk pertanyaan nomor 1, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2, bagaimana cara Ibu dan Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya atau berhasil mencapai dari perencanaan yang kita susun? Bagaimana cara kita mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Silakan.
ketik di kolom chat. Silakan kakak untuk menjawab yang nomor 2. Bagaimana cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai dari perencanaan yang kita sudah susun? Oke, di kolom chat sudah ada jawaban dari Kak Kayan. Silakan Kak Kayan. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tentu kita memperhatikan, mengetahui ketika mereka akan mencapai hasil yang dari kegiatan pembelajaran tersebut, tentu kita masuk pada kegiatan asesmen. Di mana kegiatan asesmen tersebut ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, kemudian ada rubrik penilaian dari baik itu penilaian formatif dan sumatif, kemudian hasil dari penilaian tersebut untuk memperoleh hasil asesmen tersebut dari kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan terjadi pembelajaran, di mana untuk penilaian formatif itu bisa berbentuk observasi, pertanyaan untuk tugas, ataupun sejenis kuis singkat. Sedangkan penilaian sumatif itu bisa sejenis ujian tertulis, praktek atau proyek. Rubrik-rubrik penilaian itu tentu harus didesain dan bisa berkelanjutan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang keempat, hasil penilaian ini juga dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik
dari hasil penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Demikian Kak. Oke, terima kasih. Berarti Kak Kayan ini dengan melakukan asesmen ya. Kita kasih jempol untuk Kak Kayan. Oke, ada yang mau menambahkan untuk yang nomor 2? Sebelum kita lanjut ke nomor 3, silakan. Kak Indah, silakan Kak Indah. Atau mau menjawab pertanyaan nomor 3, silakan. Halo Kak, ini minta maaf Kak, ini tidak tampil pertanyaannya ini Kak di ini layar HP Tidak saya. tampil. Atau mungkin sinyalnya kakak di situ ya. Iya, putus-putus nih Kak. Ini pertanyaannya tidak muncul di layar ini Kak. Kalau kakak yang lain tampil ini tidak? Tampil atau tidak ini Kak Hendrik? Tampil Kak, kalau saya Tampil ya? tampil. Mantap. Oke. Oh berarti Kak Indah kendala sinyal mungkin Kak. Ini suara juga putus-putus ini Kakak. Oh. Oke, kalau begitu kita ke Kak Hendrik. Silakan Kak Hendrik. Jawab pertanyaan yang ketiga ini. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Halo Kak Hendrik. Oh, kendala jaringan Kak Hendrik ya. Tuh, nih. Atau bisa menjawab di kolom chat saja Kak, biar nanti saya yang baca chatnya. Atau teman-teman yang lain bisa membantu nanti untuk membaca chatnya. Atau saya screenshot saja ini, saya kirim di grup ya. Untuk Iya Kakak. kalau memang tidak terlihat di kirim lewat WA saja. Oke. Nah, itu pertanyaannya sudah Kak. Saya taruh di WA grup. Kak Indah bisa jawab yang nomor 3.
Halo Kak, izin menjawab nomor 3 Kak. Siap Kak, lanjut. Nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Kalau itu berarti sebagai Bapak Ibu guru kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di lapangan Pak Kakak. Jadi kalau menurut saya itu Ya. ya, karena kan kita sebagai Bapak Ibu guru tentunya sudah melihat dan mampu untuk bagaimana siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari awal sampai pada proses pembelajaran gitu. Mungkin itu sadar saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indah. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Indah. Kakak-kakak yang lain mungkin ada tambahan untuk yang nomor 3, silakan. Kak Febri. Halo Kak Febri. Oke, kalau begitu kita oh ya, Kak Kayan dulu. Silakan Kak Kayan. Baik Kak, terima kasih. Saya masih sempat terkenal dengan jaringan tadi Kak. Mohon izin menjawab terkait dengan perencanaan pembelajaran yang kita sudah susun, mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik. Sesuai dengan 3 desain tadi itu ada tujuan pembelajaran, ada asesmen dan proses sebelumnya ya Kak. Iya. Di desain dibuat. Halo Kak. Iya, lanjut. Ya. Berkaitan itu, di sini saya mengambil kembali ya, di mana bisa mempertimbangkan pertama itu tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kemudian metode, dan terakhir adalah asesmen. Mengapa tujuan pembelajaran itu diterapkan untuk mencerminkan tingkat perkembangan kognitif, fisik, sosial, dan emosional peserta didik. Kemudian di bagian materi pembelajaran yang dipilih itu harus relevan dengan minat dan pengalaman hidup kehidupan hari-hari peserta didik. Kemudian pemilihan metode juga akan menyesuaikan karakteristik peserta didik. Contoh di daerah terpencil, bahan-bahan kegiatan untuk pembuatan kalau menggunakan metode PJBL, kegiatan pembelajaran itu tidak akan efektif jika memang kegiatan pembuatan produknya itu bahan-bahannya berada di luar lingkungan peserta didik. Artinya kita masih mengeluarkan biaya untuk mengadakan bahan tersebut. Kemudian
Salah satunya yang terakhir adalah penilaian. Mungkin seperti itu dulu, Kak. Oke, terima kasih Kak Kayan. Kita kasih jempol untuk Kak Kayan ya. Selanjutnya pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan keempat, silakan Kak-kakak bisa jawab di kolom chat atau bisa klik raise hand juga atau angkat tangan untuk menjawabnya. Silakan Kak. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan langsung ke tujuan akhirnya yang ingin kita capai? Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Silakan Kak. Di menit keberapa ini? 20.56, 20.59. Oke, kita
apa yang sebenarnya dibuat oleh para peneliti. Ya, sampai jamuan kita menggunakan jadi pengumpulan aksi. Oke, di kolom chat sudah ada jawaban dari Kak Hendrik. Kak Hendrik bisa open mic untuk membaca ini atau tidak, Kak? Halo Kak, Iya, siap. Lanjut, Kak. putus nih. Tinggal baca, Kak, yang Kakak tulis di kolom chat. Oke baik Pak. Tujuan pembelajarannya yang jelas dan terukur, peserta didik bisa memahami dan bisa menjawab soal-soal atau kuis-kuis yang diberikan guru dan memperoleh nilai yang baik dan tuntas. Itulah tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Hendrik. Mungkin itu Kita saja Pak, kasih. saya Ya, siap Kak. Kita kasih jempol untuk Kak Hendrik ya. jaringan juga di sini Pak. Siap. Kak Yusuf, apakah sudah bergabung? Kak Yusuf, apakah sudah bergabung atau masih di belakang? Silakan Kak Febri menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Ya, terima kasih. Kalau ini pertanyaannya maknai menyusun perencanaan pembelajaran juga jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Langsung ke capaian akhir. Jadi capaian akhirnya kita ini biasanya refleksi. Tujuan itu. Nah, itu tujuannya. Iya. Ya, tujuannya kita tujuan biasanya bisa nilai, bisa ini pembelajaran yang sudah kita dari pendahuluan inti dan kita ini kan penutupnya ini nyatanya saya belum bisa untuk mencerna masalah capaian akhir yang diinginkan ini, tapi kalau pandangan saya ini kelihatannya ini akhir nilai atau tujuan kita mengajar di akhir ini sudah masuk di otak anak-anak begitu saja. Maksudnya supaya anak-anak sudah langsung mengerti bagaimana itu. Atau mungkin itu terlalu terputar saya punya jawaban ini. Saya belum terlalu apa ini masalahnya capaian akhir yang diinginkan. Oke Kak, maksud dari pertanyaan ini, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan? Nah, perencanaan yang kita susun kan kita memakai backward design tadi itu Kak, mulai dari tujuan pembelajaran, baru turun ke asesmennya dan proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, apa yang Kak Febri maknai ketika menyusun perencanaan itu, kita mulai dari tujuan memang yang akan kita capai, begitu Kak. Jadi
di akhir pembelajaran ini anak-anak ini saya maunya begini. Nah, supaya dia mencapai tujuan pembelajaran seperti ini. Oh, Kira-kira gitu. Iya. Ya, namanya kita juga PJOK ini terlalu ribet dengan itu perangkat itu, intinya langsung praktek. Iya. Ini terlalu ribet itu, tujuan pembelajaran yang penting copy paste, ada RPP selesai. Yang penting ada LKPD. Kita ini intinya punya LKP, yang penting RPP ada, LKPD ada, bahan ajar ada, selesai. Kasih tunjuk ke anak-anak, bahannya ajar apa, kasih tugas lembar kerja, anak-anak bergerak, praktek, berkeringat, happy, selesai. Tujuan pembelajarannya yang penting anak happy, selesai. Begitu saja. Oke, penting anak bergerak aktif seperti itu Kak, berarti ya. Oke, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, silakan bisa raise hand. Di Kak Kayan ini, silakan Kak Kayan. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan terkait dengan di quote design yang sudah dibahas sebelumnya. Ada 3. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen penilaian atau asesmen. Yang ketiga adalah proses pembelajaran itu sendiri. Nah, di mana yang pertama itu tujuan pembelajaran, capaian yang terdalam PJOK yang capaian akhir yang diinginkan adalah pertama PPT yang ingin dicapai, di mana peserta didik yang diharapkan mampu melakukan teknik dasar itu untuk SMP, sedangkan kami di SD itu di kelas atas itu berat dasar mengenai kesehatan dan bekerjasama dalam tim itu berkolaborasi. Kemudian indikator keberhasilan yang berikut adalah materi pembelajaran. Terakhir adalah metode pembelajaran yang digunakan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian terkait dengan asesmen, kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari peserta didik itu sendiri dulu. Dimana sehingga kita dapat memberikan umpan balik yang tepat. Kemudian kita menyesuaikan pembelajaran yang ada sesuai dengan kondisi lingkungan saat itu. Walaupun dalam kegiatan perencanaannya kita rancang, namun dalam kondisi tertentu akan terjadi sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Kemudian kita membuktikan keberhasilan pembelajaran, di mana asesmen yang menjadi bukti pembelajaran yang dilakukan telah efektifkah atau tidak, dan perlu adanya tindak lanjut kegiatan pada pembelajaran berikutnya. Kemudian proses pembelajaran, di mana kita memperhatikan minat, memfasilitasi pemahaman, dan memungkinkan siswa untuk berlatih dan membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di mana tujuan dari pembelajaran itu sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa tujuan pembelajaran kita adalah student center, pembelajaran pada peserta didik. Mungkin itu saja yang menjadi tanggapan. Mohon maaf jika ada yang melenceng dari pembahasan dari kita. Oke, terima kasih Kak Kayan. Kita kasih jempol untuk Kak Kayan ya. Kak Yusuf, apakah sudah bergabung dengan kita atau belum? Belum kayaknya nih. Oke. Tambahan sedikit dari saya ya. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir atau tujuan yang diinginkan. Jadi ketika kita menyusun ini Kak, menyusun RPP atau modul ajar PJOK ini ya, kita mulai dari tujuan akhirnya.
Jadi kita tidak terputar-putar lagi kiri kanan. Oh, tujuan untuk hari ini saya maunya anak-anak dia begini-begini. Maunya A, B, C, dan D begitu. Nah, jadi langsung ke tujuan itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, saya harus melakukan asesmen. Asesmennya itu, dia harus memenuhi kriteria ketuntasannya. Oh, jadi kalau misalkan tujuannya A, kriterianya ini. Jadi dia tuntas di situ. Jadi dia lebih terarah kalau langsung ke tujuan yang ingin kita capai, Kak. Atau tujuan yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Yang penting jangan terlalu banyak teori aja begitu. ya, Penting praktek. mantap. Jadi dalam backward design ini, Kak, untuk memangkas yang ada di kurikulum Merdeka ini kan terlalu banyak ini. Dia punya modul ajar. Ya kan? Modul ajar ini bisa sampai satu materi itu bisa satu pertemuan itu bisa 20 atau 30 lembar itu. Coba pakai backward design ini. Tujuan jelas. Anak-anak tidak paham. Tujuannya jelas, terus kriteria untuk mencapai tujuan itu jelas, ada asesmennya, langkah-langkah pembelajaran. Selesai sudah satu modul itu. Paling 3 atau 4 lembar itu sudah terlalu banyak sudah itu, Kak. Penting anak bergerak, sehat, senang. Ya, siap. Itu. Intinya itu kita ini menyenangkan anak-anak itu sudah nilai plus untuk kita. Terus. Oke. Baik, seperti itu, Kak, ya. Terus kita lanjutkan. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Apakah selama ini, Kak, RPP yang Kakak buat atau modul ajar yang Kakak buat ini diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Silakan, Kak, jawab. Jawab langsung saja. Ini hanya untuk sharing saja, Kak. Apakah modul ajar ini apakah copy paste kah atau bagaimana? Tinggal ambil di PMM atau di mana? Modul-modul yang lalu tinggal ganti apa? Ganti tanggal, tanda tangan ulang. Atau bagaimana? Silakan, Kak. Tidak apa-apa, jujur di sini. Silakan, Copy Kak. paste, Kak. Ya. Copy paste, Kak. Copy paste, Kak. Kita yang tua begini copy paste. Tidak ada. Kita Tidak juga ada begitu. mobil indah. Jangan terlalu omong kosong. Copy Yang paste penting copy paste ada ini perangkat untuk akreditasi. Hanya ganti nama, ganti tahun, itu saja. Yang penting intinya anak-anak bergerak praktek, kita jadi guru ada di situ. Oh, ada guru, iya. Oke, Kak. Kalau bisa, alhamdulillah. Ya. Kita jadi guru. Kalau bisa, kita kan sudah dapat ilmunya sekarang, Kak, untuk membuat modul ajar ini. Kalau bisa, praktekkan sudah. Implementasikan Kita sudah siap besok kita praktekkan, menteri baru lagi, selesai. Ya, sebelum ganti menteri, sudah ganti sekarang kayaknya. Belum, Kak, masih tahapan. Baik, mungkin saya ada tambahan, Kak. Oke, siap. Ya, berkaitan dengan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kita awali atau kita mengidentifikasi. Kalau untuk saya pribadi, kadang-kadang saya mengidentifikasi, terkadang tidak. Terkadang saya copy paste dari PMM, jujur saja. Namun ada kegiatan-kegiatan pembelajaran lain, bagaimana kita meningkatkan profesionalisme guru. Karena ini kurmer, jujur saja, untuk kurikulum Merdeka ini terkadang-kadang, contoh saja capaian pembelajaran sekarang sudah berubah untuk tahun 2024. Penyesuaian lagi. Dengan adanya kegiatan ini saya sangat bersyukur sekali, Kak. Sehingga walaupun kita berteori,
di dalam ini sebagai masukan dan kritikan untuk kita semua. Teori-teori ini juga yang menjadi dasaran kita untuk bisa berbuat di satuan pendidikan kita masing-masing. Apa terlaksana dan tidak terlaksananya kita kembali pada pribadi saja. Namun untuk hematnya perlu kita membenahi diri juga ya, untuk penyesuaian dengan terutama untuk CP terbaru ini. Memang yang diharapkan pada kegiatan berikutnya di komunitas di luar dari diseminasi ini perlu untuk mendesain kembali, terkhususnya kami di KKG komunitas PJOK untuk SD pasti ada kegiatan Pokja ya kakak yang kita sudah alami selama ini Pokja 1 sampai Pokja 6. Mungkin masukan kak mungkin dari kesempatan ini kak fasilitator bisa memberikan masukan nanti di akhir kegiatan diseminasi. Begitu kak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak. Jadi sebelum rata-rata berarti ya copy paste atau kita ambil, kita modif sedikit-sedikit, ganti nama, ganti tanggal, tahun, print. Kita sodorkan di meja kepala sekolah seperti itu. Tidak apa-apa, itu adalah kejujuran dari kakak-kakak ya. Nah, sekarang kakak-kakak kan sudah dapat ilmunya backward design ini. Jadi lebih simpel lagi. Tentukan tujuan, tentukan asesmen, langkah-langkah pembelajaran. Selesai. Tidak ada lagi. Nah, tapi tambahan dengan kriteria ketuntasan itu saja Kak. Itu pesan dari saya. Harus ada kriteria ketuntasannya. Nanti taruh itu di bawah tujuannya. CP-nya ambil, terus kalau CP kan tidak bisa dirubah, yang bisa itu CP itu diambil sepotong-sepotong saja, mana yang kita perlukan untuk hari itu atau untuk materi itu, nah kita tinggal kita ambil, terus tujuannya, tujuan pembelajaran kita buat, setelah itu di bawahnya baru taruh kriteria ketuntasannya. Nah, baru asesmennya dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi cukup untuk satu modul ajar itu. Nah, lanjut. Ini ABCD dalam tujuan pembelajaran. Merumuskan audiennya. Audiennya kan peserta didik. Merumuskan behavior. Oke, selanjutnya yang C-nya itu condition. Terus merumuskan degree-nya. Nanti kakak-kakak bisa lihat di LMS ini ya. Kalau yang audien itu apa, behavior itu apa, condition-nya itu apa, degree-nya itu apa. Ada semua di LMS kakak-kakak itu. Tinggal kakak baca materinya. Terus selanjutnya analisis rancangan pembelajaran. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Bapak Ibu unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis berkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nah, tugasnya kakak-kakak sekarang adalah
membuat modul ajar, Kak, dengan kerangka backward design. Saya akan membagi kakak menjadi 2 saja, Kak, ya, 2 kelompok saja ini, karena kita berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dua room, time-nya 25 menit ya untuk kakak kerja. Shuffle. Oke, kakak-kakak silakan join di room masing-masing ya. Kak Kayan itu sama Kak Indah dan Kak Eksan. Kalau Kak Febri sama Kak Yusuf. Silakan Kak. Langsung bergabung di roomnya. Klik join di situ Kak. Silakan kakak untuk buat modul ajar ini. Kan sudah dapat ilmunya tadi.